Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya Anissa Ramasabita dengan NIM 11026233037, mahasiswi pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta, akan membahas mengenai autisme. Video ini dibuat sebagai ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak dengan autisme yang diampu oleh Ibu Dr. Hartini Nara, MSI. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Apa sih autisme itu? Autisme dapat diartikan sebagai suatu kelainan atau gangguan pada aspek perkembangan suatu individu yang umumnya muncul ketika individu tersebut belum menginjak usia 3 tahun dan berpengaruh pada cara berpikir, berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan berperilaku. Autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang ditandai dengan kesulitan dalam komunikasi sosial, terutama dalam memahami dan merespon emosi serta interaksi dengan orang lain. Individu dengan autisme cenderung menggunakan bahasa yang repetitif atau terstruktur, memiliki keterbatasan dalam menggunakan bahasa tubuh, dan kesulitan dalam memahami konteks sosial. Mereka juga dapat menunjukkan perilaku repetitif dan minat yang terbatas. Kesulitan ini seringkali membuat mereka kesulitan dalam memahami metafora, idiom, dan humor, serta sulit untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Teman-teman tahu tidak, American Psychiatric Association dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition atau DSM-5, menggolongkan autisme menjadi 3 tingkat berdasarkan keparahannya. Klasifikasi yang paling ringan adalah level 1, membutuhkan dukungan. Individu dengan tingkat keparahan ini mengalami kesulitan untuk memulai interaksi sosial, mungkin menunjukkan respon yang tidak biasa atau tidak berhasil terhadap pendekatan sosial yang dilakukan oleh orang lain, dan mungkin terlihat mengalami penurunan minat dalam interaksi sosial. Selain itu, perilaku yang berulang-ulang dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Individu-individu ini mungkin mengalami kesulitan untuk mengalihkan perhatian dari minat tetap mereka. Di tingkat sedang ada level 2 yang membutuhkan banyak dukungan. Individu dengan tingkat keparahan ini menunjukkan keterlambatan yang nyata dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Individu memiliki minat atau kemampuan yang terbatas untuk memulai interaksi sosial dan mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan sosial dengan orang lain, bahkan dengan adanya dukungan. Minat yang terbatas dan perilaku yang berulang-ulang dari individu-individu ini terlihat jelas bagi pengamat awam dan dapat mengganggu fungsi mereka dalam berbagai konteks. Tingkat kesulitan atau frustasi yang tinggi dapat terjadi ketika minat dan atau perilaku terganggu. Dan pada tingkatan paling berat yaitu level 3, membutuhkan dukungan yang sangat banyak. Tingkat keparahan ini menyebabkan individu dengan autisme mengalami gangguan parah dalam fungsi sehari-hari. Individu-individu ini memiliki inisiasi interaksi sosial yang sangat terbatas dan respon yang minimal terhadap pendekatan sosial dari orang lain dan mungkin sangat terbatas dalam kemampuan komunikasi verbal. Preokupasi atau isi pikiran yang tertuju pada sebuah ide, kebiasaan rutin, dan atau perilaku yang berulang-ulang sangat mengganggu fungsi sehari-hari dan membuat mereka sulit untuk mengatasi perubahan. Sangat sulit untuk mengalihkan individu ini dari minatnya yang terpaku. Untuk mengetahui apakah anak menyandang autisme, kita dapat melakukan screening. Screening merupakan langkah awal dalam proses identifikasi anak-anak yang beresiko mengalami keterlambatan atau gangguan perkembangan. Ini melibatkan evaluasi singkat yang bertujuan untuk menentukan apakah anak perlu dilakukan evaluasi diagnostik lebih lanjut. Hasil dari proses screening menunjukkan tingkat risiko untuk gangguan, bukan diagnosis pasti. Proses ini dapat meliputi langkah-langkah tambahan seperti rescreening, rujukan untuk evaluasi diagnostik lebih lanjut, dan pengarahan ke program intervensi dini. Perlu dicatat bahwa pengukuran screening membutuhkan waktu, pelatihan, dan pengalaman yang lebih sedikit daripada pengukuran diagnostik. Tes screening autisme yang paling umum dilakukan adalah Modified Checklist for Autism in Toddlers Revised atau MCTR.
Ini adalah kuesioner 23 butir yang dirancang untuk mendeteksi autisme pada anak-anak berusia antara 16 dan 30 bulan. Berikutnya ada Parents Evaluation of Developmental Status, Developmental Milestones, atau PADS-DM. Ini adalah kuesioner 10 butir yang digunakan untuk mendeteksi keterlambatan perkembangan pada anak baru lahir hingga usia 6 tahun. Lalu ada Communication and Symbolic Behavior Skills DP. Ini adalah kuesioner dengan 42 butir pertanyaan yang digunakan untuk mendeteksi autisme pada anak-anak antara usia baru lahir dan 48 bulan. Setelah melakukan screening, dapat dilakukan asesmen. Asesmen autisme adalah evaluasi yang lebih rinci dan mendalam yang dilakukan oleh seorang profesional terlatih seperti psikolog atau psikiater untuk mendiagnosis autisme. Biasanya digunakan untuk anak-anak yang telah diidentifikasi berisiko terkena autisme berdasarkan hasil tes screening. Tujuan asesmen dapat sangat bervariasi, dapat mencakup evaluasi diagnostik setelah screening atau kecurigaan terhadap autisme, penentuan kelayakan untuk mendapatkan layanan, atau identifikasi pola kekuatan dan kelemahan yang harus ditangani dalam rencana pendidikan individual atau Individual Education Plan, IEP, atau program intervensi lainnya. Asesmen ini biasanya terdiri dari wawancara terstruktur dan sesi observasi. Selama wawancara terstruktur, psikolog atau psikiater akan mengajukan pertanyaan mengenai perkembangan, perilaku, dan kemampuan komunikasi anak. Selama sesi observasi, psikolog atau psikiater akan mengamati anak dalam berbagai situasi, seperti bermain dengan mainan atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Tes autisme yang umum dilakukan adalah Autism Diagnostic Observation Schedule atau ADOS-2. Adalah serangkaian tugas dan kegiatan terstruktur untuk menilai perilaku dan kemampuan komunikasi anak. ADOS-2 digunakan untuk mendiagnosis autisme pada anak-anak berusia antara 2-17 tahun. Yang kedua ada Autism Diagnosis Interview Revised atau ADR. Ini adalah wawancara semi terstruktur untuk menilai perilaku dan kemampuan komunikasi anak. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis autisme pada anak-anak berusia antara 2-17 tahun. Kemudian ada Gilliam Autism Rating Scale atau GARS. Skala penilaian ini menilai perilaku dan kemampuan komunikasi anak. Skala ini digunakan untuk mendiagnosis autisme pada anak-anak berusia antara 3 dan 22 tahun. Berdasarkan hasil asesmen, psikolog atau psikiater akan menentukan apakah anak memenuhi kriteria diagnosis autisme. Jika anak didiagnosis autisme, psikolog atau psikiater dapat merekomendasikan intervensi atau terapi yang dapat dilakukan oleh anak tersebut. Intervensi atau terapi yang dibutuhkan oleh anak dengan autisme antara lain ABA atau Applied Behavioral Analysis, terapi bicara, terapi bermain, terapi fisik, terapi sosial, terapi okupasi, terapi perilaku, terapi visual, biomedik treatment, sensory integration, terapi musik, dan terapi perkembangan. Tujuan terapi pada anak autisme adalah untuk mengurangi masalah perilaku serta meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangannya, terutama dalam penggunaan bahasa. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk lebih sadar dan memperhatikan aspek-aspek perkembangan anaknya. Apabila terlihat kejanggalan, segera berkonsultasi dengan ahli atau profesional untuk evaluasi lebih lanjut dan mendapat bantuan yang tepat. Dengan dukungan dan pemahaman yang tepat, kita dapat membantu anak-anak dengan autisme untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.